pagi ya buat teman-teman CCTV malam. Kita pantau situasi dari daerah Canggu ya. Kita menuju ke Pantai 5. Kita ngelewatin jalan sawah ini. Ini jalur alternatif ya yang ada di Canggu, Bali. Seandainya teman-teman mau ke Prerenan atau mau ke Tanah Lot bisa lewat jalur ini. Tapi ini khusus sepeda motor ya. Ini jalur alternatif, cuma ada di sini ya. Sawah yang ada di Canggu, Bali itu cuma ada di sini. Di tempat lain udah nggak ada lagi ya sawah yang seluas ini. Ini masih di daerah Canggu ya ini. Tapi di sana udah ada villa yang sangat besar ya di sana. Ini tempat trekking jogging itu. Bule-bule biasanya seneng-seneng lari-lari sini. Pagi sore biasanya parkir lari-lari dia. Bolak-balik dari sana ke sini, bolak-balik gitu. Biasanya banyak wisatawan lari-lari di sini karena ini pemandangannya yang susah dicari nih teman ya. Di Canggu, Bali dengan pemandangan sawah yang luas seperti ini udah nggak ada lagi selain ada di sini. Kita nanti ke sana masih jauh ya. Nah, ini sawah yang aktif ya. Mudah-mudahan masih bertahan cukup lama di sini sawahnya ya. Mudah-mudahan ya. Ini jalur alternatif dari Babakan Canggu menuju ke Jalan Raya Canggu. Mungkin teman-teman mau ke pantai Eco Beach atau pantai Batu Bolong bisa lewat jalur ini. Ini nggak banyak yang tahu temennya, jalur ini nggak banyak orang tahu. Ini jalur alternatif ada di sini aja. Mungkin teman-teman kalau pernah liburan ke Bali nggak akan lewat jalur ini. Nah, ini biasanya boleh-boleh bawa anjing jalan-jalan lari-lari gini. Banyak biasanya. Ini udah agak siangan ini. Agak pagian dikit tuh rame biasanya sini teman ya. Sore lebih rame lagi sore sini. Banyak bule-bule foto-foto di sini. Putih itu burung mereka. Burung bakar. Sawahnya masih aktif sekali ya. Nah, itu di depan masih ada bule lagi jalan-jalan sini. Ini memang asik buat itu orang olahraga. Motornya parkir sini pinggir-pinggir gini, nanti dia lari-lari biasanya. Budenya jalan-jalan ya, lari pagi, jogging di depan. Biasanya banyak temannya di sini, banyak sekali biasanya bule-bule pada lari-lari sini. Bola balik deh di sini. Ini karena ini cuma ada di Bali, di Canggu di sini aja. Jalurnya ini yang masih sawahnya masih aktif ya. Sawahnya udah pada habis semua. Ini udah nggak ada lagi sawah-sawah ya. Ini nggak banyak orang juga tahu jalur ini. Biasanya kalau siang-siang macet, biasanya aku lewat jalur ini teman-teman ya. Seandainya dari Prerenan, dari manapun lah lewat jalur ini. Karena ini jalur bebas macet. Nah itu jalan utama di depan ya, Jalan Raya Canggu. Macet mana? Ini balik lagi, bulenya balik lagi ke belakang. Habis lari-lari. Macet man ya, jalurnya macet. Ini udah jalan utama ya. Kalau orang nggak tahu mau ke Denpasar lewat jalan utama lama teman ya. Tapi karena kita paham ya, udah pakai mobil, ngerokok lagi di depan ini ya. Aduh, baik. Coba kita itu ya, dekat nanti kita nasihatin ya. Abu rokoknya Pak De. Tak bilangin Pak De ya barusan ya. Ya katanya. Kasihan soalnya dia santai-santai aja bawa mobil kan enak, duduk aja di dalam mobil. Tapi abu rokoknya jangan dibuang ke jalan lah. Mau rokok mau di dalam mobil nggak masalah, kita nggak ngelarang. Tapi abu rokoknya tolong hargai pengendara lain, apalagi pemotor gitu kan, yang nggak pakai helmnya ada tapi nggak ketutup kacamatanya, itu yang bahaya ya. Karena abu rokok itu bisa
udah bikin mata perih. Kalau udah perih, gatel-gatel, akhirnya digaro-garo, lama-lama iritasi, bisa buta. Jangan remehkan itu abu rokok ya. Abu rokok tuh ngeri teman ya. Saya sering dulu kena abu rokok tuh, mata itu beberapa kali pernah merasakan perih teman ya. Dari abu rokok tuh perih sekali di mata itu. Gatel-gatel, digaro, akhirnya kan bisa itu iritasi. Kalau udah iritasi, bahaya. Luka mata. Kalau udah luka mata bisa buka, akhirnya infeksi, aduh bahaya, bernanah. Kalau udah bernanah ngeri, jadi buta. Nah itu kan dari hal kecil itu, dari hal kecil bisa membesar kalau disepelekan. Jadi jangan disepelekan. Buat teman-teman mungkin penonton, kalau berkendara janganlah merokok di dalam. Carilah tempat yang lebih menghargai pengendara lain gitu kan, biar nggak itu. Cari tempat yang khusus perokok lah, mungkin di rumah, mungkin di dalam ruangan atau dimanapun, yang tempat yang nggak mengganggu orang lain. Kalau udah mengganggu orang lain tuh bahaya. Kita ngisi bensin dulu teman ya. Tadi kita ngisi bensin cuma 10.000 di eceran. Soalnya yang ngisi eceran itu agak ngeri, soalnya takarannya itu ngeri sekali. Ini cuma bisa jalan aja tadi isi 10.000. Soalnya kalau kita ngisi full bisa 2 kali lipat tangki kita dari harga di pom ya. Kalau di pom ngisi 30, kalau di eceran tuh kita bisa isi 60.000 baru full tangki. Kita isi bensin dulu sini ya. Nggak tahu, mudah-mudahan nggak ngantri ya. Mudah-mudahan. Ngantri panjang nggak? Enggak. Kalau nggak ngantri kita pertalit aja tuh ya. Tapi kalau ngantri ya kita itu. Sekarang tuh yang bikin lama ngisi bensin motor tuh apalagi pertalit ya. Terus pertalit itu karena mengisi itu ya, mengisi apa namanya, mengisi ada kayak barcode gitu, itu yang bikin lama. Coba kita lihat ya, coba kita cek itu isi barcode nya itu yang bikin lama ini ya. Katanya biar subsidinya pas, tepat sasaran. Oh ini udah nggak pakai barcode sini teman ya. Kalau di sini udah nggak pakai barcode, karena ada beberapa lokasi bensin itu dia pakai barcode, itu yang bikin lama. Seharusnya udah dihilangkan itu barcode itu. Apalagi bensin pertalit buat motor loh. Kalau mobil oke lah ngisi kayak gitu ya. Nah ini udah enggak kan lebih cepet ya jadinya. Yang lama kan biasanya ngisi barcode itu yang bikin lama antriannya. Motor itu loh cuma berapa, paling mentok di angka 60.000. Oke temennya, kita tutup dulu ya, nggak enak nanti kalau dilihat ya.